Oke, ya kita mulai aja kali ya Bu, sesi konsultasinya. Mungkin alhamdulillah banget nih, ini kan kegiatan kita ini kan dari 5 kader dan 5 ibu di beberapa daerah. Nah, alhamdulillah banget di malam hari ini kita kedatangan nih 5 ibu dari 5 daerah tersebut gitu sambil nunggu Ibu Lina, Ibu Mamai, Ibu Megawati yang masih beres-beres. Nah, Bapaknya udah join. Oke. Mungkin kali ini sesi kita lebih kita sharing aja kali ya, melihat juga di grup selama 1 minggu ini sepertinya nggak seramai yang minggu pertama nih, banyak banget yang dikonsultasikan seperti itu. Mungkin harapannya mungkin udah anak yang kita pantau nih udah terbiasa nih dengan kegiatan mindful yang kita terapkan nih, yang Bunda-Bunda terapkan setiap harinya gitu ya. Mungkin bisa di-sharing dulu kali ya dari Ibu Farel nih, ya kan, yang selalu update di grup nih Bu, selama 2 minggu ini gimana nih Bu, De Farelnya, seperti itu. Farel, di TKI. Farel sudah biasa sih nggak minum SKM Bun. Dan juga minta susu UHT atau enggak susu Milo itu loh. Terus ini juga udah mulai suka makan tahu, tempe, sayur, ikan. Terus katanya yang kemarin stikernya nambah Bu. Iya. Loh, susunya kok mek 2. Dia cari stiker susu sama itu sayur terong. Saya bilang makan terong deh, makan tempelkan sayur terong. Enggak, mek sithik kok Bu. Oke. Berarti sejauh ini seminggu ini Dede Farel udah ini ya, pola makannya udah berubah banget ya, udah mau makan sayur, tahu, tempe ya. Ini makan tahu Bun. Oh, kata pinter ya. Oke, berarti untuk kendala minggu ini Dede Farelnya nggak ada ya Bu ya? Udah mengikuti pola makan ya Bu, pola makan yang sehat. Nggak. Ya karena kemarin sih 3 harian kemarin dia pengen banget minum susu SKM. Bu, minum susu SKM. Loh, lupa. Lah susunya habis kok Bu. Yuk beli susu kotak. Ya wes susu kotak tapi 2 katanya. Kalau nggak 2, 3. Jadi ya ngalihkan ke susu kotak ya, kadang kalau memang benar-benar pengen SKM terus beli susu kotak ya 2, kalau enggak 1 yang besar itu. Dia pinter banget ya, udah ini ya, kayak udah terbiasa banget ya kalau misalkan nyari itu, ya Bu, susu kotak seperti itu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke, kita lanjut. Ada lagi Ibu Farel? SKM-nya nggak mau kok Bun. Wih, tapi SKM masih boleh kok buat jadi topping, buat roti, buat pisang coklat, buat martabak, seperti itu. Iya, saya udah bilang itu kalau misalnya pakai roti boleh. Nggak mau katanya SKM bikin gigi habis gitu. Kalau banyak-banyak bisa iya, SKM terus digadoin giginya bisa jadi reges. Tapi boleh kalau untuk yang lain. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke Ibu Wiwin. Ibu Wiwin. Halo, Ibu Wiwin. Oke, belum ini deh. Atau kita masuk ke Ibu Bunda, maaf. Saya izin menyimak dulu ya, lagi ada kegiatan bentar. Ya. Oh iya, oke. Izin menyimak dulu sebentar, saya lagi ada. Ya, sip, boleh Ibu Wiwin. Ya, oke, kita lanjut ke Ibu Iyah aja nih. Oke. Bu Iyah, gimana Bu saat di 2 minggu ini Dede Nayanya? Alhamdulillah. Kemarin kan kita habis mudik nih ke Sukabumi. Nah, di sana tuh dia ingat tuh ya, di sana memang ponakan saya yang lain tuh masih mengkonsumsi nih, Mbak. Jadi saya coba terapkan
yang Naya terapkan nih saya terapkan juga ke adik saya yang di sana di Sukabumi. Jadi dicoba dialihkan tuh. Karena kalau Naya sendiri sih alhamdulillah sekarang sudah tidak nggak mengkonsumsi lagi. Memang kayak tadi tuh konsekuensinya jadi akhirnya diganti dengan susu yang lain. Sekarang susu ultra. Jadi konsekuensinya ketika dia ini ya udah nggak apa-apa deh gitu. Daripada SKM tuh kita buat minuman susu ya, paling kita buat topping lah. Kalau buat topping sih dia suka, cuman misalnya kayak buat roti gitu, terus buat apa namanya puding, bikin puding gitu. Tapi sedikit, karena kan nggak boleh banyak-banyak kan Bu. Oh iya, nggak boleh gitu. Nah, jadi kalau minum susu sekarang, alhamdulillah tuh diganti udah susu dengan yang lain, memang yang sesuai dengan apa pertumbuhan dia gitu. Terus kayak minum susu sekarang kan dia suka banyaknya kan pengen itu sering makannya mie ya, mie goreng. Kalau pakainya yang namanya mie itu paling nomor 1 deh. Habis bisa dua porsi itu buat dia doang. Nah sekarang ini sudah kita kurangi dengan sayur-sayuran, dengan itu sekarang sudah tempe kita jadi kita kayak apa dibikin yang sayur-sayur itu dia lagi senang sayur tahu. Jadi sayur tahu tuh dibikin itu ya alhamdulillah gitu. Jadi mamanya senang juga nih. Kemarin kan dia paling suka tuh nggak suka sayur. Nah sekarang sudah alhamdulillah. Kemarin dapat kiriman lagi kan ya stikernya. Wah dia senang sekali. Tempel ini. Mudah-mudahan berkelanjutan deh seperti itu. Kontinya malah lebih bagus lagi gitu. Harapannya seperti itu. Harus tetap memang harus intinya harus banyak motivasi ya di sekitar orang-orangnya gitu, sekitar Naya. Jadi termotivasi untuk lebih baik lagi begitu. Jadi tidak hanya dia sendiri untuk berubah lebih, ini memang support di keluarga khususnya itu memang lebih penting. Iya, gitu. Terima kasih Bu Iya. Oke, kita lanjut ke Ibu Tri. Selamat sore. Malam ya udahan ya. Malam. Mohon maaf tadi itu saya lagi di perjalanan jemput mertua gitu kan. Terus signalnya putus-putus, saya sambung nggak bisa. Ya silakan lanjut. Ya, keren banget Bu Iya. Oke. Iya. Bu Tri. Selamat malam. Malam Bu Tri. Ini untuk di Amara, untuk SKM-nya sudah berkurang, sekarang sudah tidak minum SKM lagi, minumnya sekarang ganti Denko. Untuk pola makannya dari kecil memang dia sudah suka sayur. Cuman sayurnya sekarang kadang diganti dibuat bakso, tapi dibuat bakso sayur gitu. Bakso sayur, pokoknya campurannya yang penting sayurnya ada gitu tiap hari. Bagus banget. Bagus banget. Sayurnya nggak ada yang itu ya Bu, yang nggak ada milih-milih ya Bu. Wortel masuk, bayam masuk, semuanya masuk ya. Ya semua. Iya. Yang penting jus gitu aja. Itu susunya ada berkurang dekat Denko ya Bu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Lihat itu ibunya loh. Ya, oke, kalau gitu kita lanjut ya Bu ke Ibu Esah nih. Ya, halo Bu, Bunda Esah. Iya, halo. Oke, Berisik ya? Enggak kok Bu, clear kok Bu. Enggak ya? Iya. Selamat malam semuanya. Malam. Alhamdulillah ya dalam 2 minggu ini mungkin nggak terlalu kayak minggu-minggu pertama ya Bu, soalnya nggak terlalu banyak yang permasalahannya. Mungkin dalam 4 anak ini masih ada 1 anak Bu yang susah banget buat makannya. Jadinya walaupun saya udah kasih tahu ke orang tuanya, maksudnya gimana sih usaha ibu supaya si anak tuh makannya lahap, makannya nggak susah, udah
sambil ini aja Bu, kata saya tadi dikasih tahu ya, sambil baca buku cerita kan udah dikasih, terus sambil permainan yang itu ya, yang ludo itu ya katanya. Oh iya Bu katanya. Soalnya gimana ya Bu, yang satu anak ini benar-benar susah Bu. Jadi gimana sih orang tuanya, kata kata Esa gini, Bu udah coba ditanya belum anaknya mau makan sama apa gitu. Udah, terus apa ibu masakin tapi tetap aja makannya cuma sedikit. Udah sambil diais-ais, sambil digendong-gendong, tapi tetap aja katanya makannya cuma sedikit. Eh, Maunya jajan gitu Bu. Jadi itu gimana ya Bu? Saya juga maksudnya udah eh, eh, semaksimal mungkin ya ngejelasin ke orang tuanya gitu. Sejauh apa usaha ibu buat ngasih, maksudnya buat memberi dia makan, udah diajak apain aja, apa udah diberitahu gitu. Masalah pengennya anak itu makannya apa katanya. Udah ditanya juga tapi tetap aja katanya makannya selalu sedikit. Itu Bu. Tapi dari yang kalau yang 4 anak ini alhamdulillah ya makannya mah sayur suka gitu, yang lain-lainnya mah nggak ada, maksudnya nggak ada kendala gitu Bu. Cuman yang itu aja yang satu yang susah banget buat makannya. Ya, mungkin nanti ini kita tampung aja kali ya, jadi satu ya bareng-bareng sama yang lain di akhirnya. Oke, makasih Bunda Esa. Iya, sama-sama Bu. Kita lanjut ke Bunda Dwi nih. Halo Bunda. Halo Bunda Dwi. Halo Bunda. Ya Bunda ya belum masuk deh. Kalau gitu kita ke Bunda Mamai. Bunda Mamai dulu kali ya. Bunda Srinya kelempar. Ya. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semua. Malam. Udah gelap ya. Kalau untuk minggu ini, alhamdulillah ya, udah banyak perkembangan. Khususnya, aku kan punya PR yang Kirana ini yang kemarin yang benar-benar nggak mau lepas dari gadget. Nah kemarin udah sempat kita edukasi mamahnya, pokoknya segala macam lah kita udah maksimal. Tapi aku jadi punya ide gimana si Kirana ini sama si Balkis kan deket rumahnya. Setiap kita datang ke situ tuh, saya tarik aja. Kirana di rumahnya Balkis tuh atau Balkis di rumahnya Kirana. Baru mau anaknya tuh main. Kayak kemarin kan main ludo, kayak gitu. Seru dia jadinya. Alhamdulillah sekarang udah ada perubahannya. Tapi untuk makannya aja nih yang masih kadang-kadang mau sayur ataupun ya paling cuma sama telur kayak gitu. Tapi udah kalau udah untuk SKM semuanya alhamdulillah udah 0 semua. Dialihkan ke susu UHT atau yaitu kayak ibu apa yang tadi tuh Milo atau susu G kayak gitu ya, susu bubuk kayak gitu. Nah itu doang sih Bu permasalahannya sekarang udah alhamdulillah, apalagi yang 3 jagoan ini yang cowok 3 cowok ini emang dari minggu pertama perubahannya tuh benar-benar bagus banget. Ya, cuma yang Rido aja ya, yang Rido kalau minggu kemarin masih ada minum susu SKM sehari tuh sekali. Minggu ini alhamdulillah udah 0, benar-benar udah 0, dialihkan ke susu UHT kata mamahnya. Untuk Kirana mungkin emang harusnya diajak dengan anak seumurannya dia juga kali ya bermainnya, jadi baru mau, makanya kemarin dibilangin sama bundanya, Bunda, mending kayak begini aja nih, udah deket kan enak, kalau apa-apa tuh main bareng gitu, kalau udah bundanya juga udah rapi di rumah, jangan gadget terus, kasihan juga anaknya. Iya sih Bu, katanya gitu. Itu aja sih semuanya Bunda semua. Terima kasih Bunda Mamai. Berarti sejauh ini berarti udah menemukan ya Dede Bilkis sama Dede siapa tadi Bu? Bilkis sama Kirana yang gadget terus sama Kirana. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Bunda. Kita lanjut ke Bunda Dwi. Udah bisa belum? Bunda? Bunda? Kayak nggak ada suaranya sih. Bunda? Oke. Bunda?
Bunda Dwi? Duduk ya. Oke. Maaf. Oh iya. Suaranya terputus-putus ya. Iya, Bunda Dwi susah sinyalnya. Mungkin signalnya kali ya. Bunda. Oh, kalau kita ke Bunda Lina kali ya. Bunda Lina Marlina nih yang baru join nih. Bu Lina. Bu Lina. Bu Lina. Bu Lina. Kayak Bu Lina belum ada nih. Bu Lina. Atau ke Bu Diah dulu coba. Bu Diah udah ini belum? Bu Lina nih. Bu. Bu Lina sudah masukkah, Bu? Bu Lina. Ya, halo. Nah, ya. Suaranya masih jauh, Bu. Jauh suaranya. Masih jauh banget. Halo. Ya, oke, masuk, Bu. Halo. Aku ketinggalan nih. Dari awal dong. Ya, Bu. Ini aja sih, Bu. Kita langsung sharing aja, Bu. Nanti kita kumpulin pertanyaannya di akhir, biar sekalian dijawab bareng-bareng. Seperti itu. Perkembangan 4 anak pantau Bu Lina gimana, Bu, di minggu kedua ini? Oke. Alhamdulillah, kalau anak pantau saya yang di lingkungan sudah. Suaranya kecil sekali ya. Iya. Sinyalnya kali, Bu. Sinyalnya. Coba itu videonya dimatikan aja dulu. Biar mungkin suaranya lebih jelas. Saya belum buka, Bu, videonya. Suaranya masih kecil, Bu. Masih kecil ya? Kasian. Bu Lina. Bu Lina. Oke. Boleh yang lain dulu aja? Oh, oke, boleh. Yaudah, Bu Diah Haji dulu kali ya. Oke. Oh ya, baik. Maaf, barusan ada tamu jadi saya. Ya, selamat malam buat Bu Meli, buat Bu Herlani, juga selamat malam buat Bu Yusri. Terima kasih nih, kita bertemu lagi di minggu kedua nih ya. Banyak perkembangan di anak-anak pantauan saya ini, tapi yang satu ini si Kamila ini salah satu ini umur 4 tahun ini kayaknya makannya nggak bervariasi gitu, jadi hanya ikan tok dia, jadi sayurnya juga kayaknya masih buah gitu, jadi ibunya juga ada kesulitan juga untuk mau motivasi ya, tapi saya hanya menyampaikan bahwa coba belajar dari pengalaman ya, adalah pengalaman yang jadi kalau mamanya kita kepengen anak kita juga bisa makan bervariasi, mamanya lauk atau yang lainnya selain ikan atau ayam atau daging, nah ibunya itu makan bareng gitu loh, maksud saya gitu loh, jadi jangan kita suapin dengan makanan yang kita kasih, tapi kita juga ikut makan gitu loh sama-sama dia gitu loh. Jadi dia juga ikut, oh iya ibu saya juga kayaknya makan ini, saya coba nyicipin gitu. Ada ketertarikan dia gitu loh, kepengen tahu gitu loh, enak nggak sih ibu makan gitu loh ya. Itu yang saya sampaikan ke ibunya gitu loh, kalau bisa coba makan bareng lah gitu loh, jangan disuapin dia aja yang makan, tapi ibunya juga ikut makan gitu loh, yang satu piring itu loh, mamanya ada sayur, ada ikan, ada tahu tempe gitu, tapi sama-sama makan gitu loh gitu. Kalau bila perlu ibunya juga makan sedikit, coba nih nyoba gitu loh, nanti anaknya juga ikut mau lah gitu loh. Nah itu yang masih agak sulit ya untuk anaknya untuk makan bervariasi gitu. Nah kalau untuk susu SKM ini alhamdulillah sih sudah mulai ini ya, sudah mulai
tadinya kan cuma sekali, nah sekarang sudah mulai berkurang. Tapi ya seminggu ini mungkin nggak setiap hari sih, cuman mungkin 3 hari sekali dia kepengen inget dia pengen minum gitu. Nah tapi sudah dialihkan juga ke ultra gitu loh. Mungkin anak karena ultra itu nggak manis kali ya, jadi kayaknya kurang mereka kurang suka gitu loh. Jadi balik lagi ke SKM, tapi ibunya sudah berusaha supaya untuk mengalihkan jangan minum SKM gitu loh. Jadi mungkin seminggu biasanya sehari sekali. Sekarang mungkin seminggu itu mungkin dia ingat jadi mungkin 2 kali gitu. Ya mungkin pelan-pelan kali ya jadi bisa. Nah salah satu anak yang saya ini sih kayaknya lagi sakit, jadi dia nggak doyan makan gitu sih. Jadi kasihan juga si Yuan ini nggak di umur 4 tahun ini nggak bisa makan karena sakit, tenggorokannya radang gitu, jadi nggak bisa makan. Jadi dipaksakan minum susu yang dia suka. Jadi dia kembali lagi ke minum susu ultra, cuman sehari sekali lah pagi aja dicoba karena dia nggak bisa makan makanan karena ada radang panas tadi itu sama batuk. Itu aja sih. Yang mudah-mudahan 1 minggu ke depan ini ada perubahan yang baik lah. Terima kasih nih kepada Ibu Meli, narasumber kita, pendamping kita yang luar biasa memotivasi kita sehingga kita juga bisa memotivasi ibu-ibu yang menjadi pantauan kita. Terima kasih Mbak Jia, itu aja. Terima kasih, selamat malam buat semuanya. Ya. Malam, terima kasih Bu Dia. Ya, untuk Bu Lina udah bisa belum Bu? Bu Lina. Bu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maafkan baru datang. Silakan. Ya, oke. Alhamdulillah. Pantauan saya, anak-anaknya sudah mulai respon bagus. Yang si Ridwan itu sekarang sudah mulai gini kemarin. Dimana masih itu susu SKM-nya udah enggak Bu, soalnya enggak ada di kulkas katanya gitu. Terus saya bilang gini, kita memberikan satu artinya untuk melepaskan anak itu dari SKM, dan kita pun harus bisa memberikan solusi kepada mereka. Jadi ketergantungan mereka salah satunya memang saya berikan juga kepada si Ridwan ini atau kepada anak-anak semua yang saya asuh ini. Salah satunya memberikan susu UHT. Boleh ya? Untuk untuk mengapresiasi keikutsertaan mereka supaya mereka bisa beralih, karena memang yang di saya sudah nggak ada sebenarnya. Hanya masih si Ridwan itu tuh yang masih jarang. Kadang 3 hari kemarin itu ya yang awal-awalnya gitu masih meminum, tapi sekarang udah enggak, dan alhamdulillah yang lainnya juga udah enggak. Hanya si Delisa ini sedang sakit, tapi alhamdulillah memang udah enggak minum susu. Ibunya pun saat mereka main dadu ya, apa sih namanya, main apa lupa ya, game edukasi, main edukasi. Terus yang tadinya saya kawah, yang kesini mereka membawa teman tuh, boleh ya, mereka membawa teman untuk main dadu, main apa namanya, lupa ludo ya, bukan itu soalnya bentuknya kayak ludo gitu, luar tangga. Main ludo itu loh, yang terutama si Dirli itu yang bawa teman-temannya. Kalau Dirli ini setelah di rumahnya dipasang ukuran itu, dia bawa teman-temannya tuh mau main ukur. Terus setelah ada main ludo, begitu juga dia bawa teman-temannya ke rumahnya, katanya senang dengan permainan. Gitu deh, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sejauh ini sih berarti perkembangannya bagus ya Bu ya di minggu kedua ini ya. Kayak udah bisa mengikuti pola gitu, juga udah
dengan edukasi-edukasi mainan juga jadinya senang gitu ya, ngajak-ngajak temennya juga ya, apa namanya, intensitas konsumsinya juga udah berkurang, malah udah nggak ada yang sama sekali, seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin dari sini boleh nih kita berikan kesempatan kepada Bu Yusri, Bu Herlani, dan Bu Meli nih untuk memberikan tips and triknya untuk 7 hari ke depan nih Bu. Nggak berasa banget kita udah 2 minggu, seminggu lagi kita bakal mencapai hari ke-21 hari. Gimana nih untuk tetap kita masih mengingat 5 dimensi mindful parenting itu untuk mencapai 21 harinya nih Bu, gitu kan. Bahkan masih ada juga kan anak yang ditemui kadang tuh masih ingat SKM-nya nih, gitu kan. Gimana dari Ibu Yusri, Bu Herlani, dan Bu Meli nih untuk tetap mengimplementasikan 5 dimensi mindful parenting ini untuk mencapai 21 harinya. Kepada Bu Yusri, Bu Herlani, dan Bu Meli dipersilahkan. Ya, ada Bu Meli, dipersilahkan duluan. Bu Yusri aja, saya ikut dulu. Bu Yusri dulu, Bu Yusri dulu. Oh, ya baik. Kalau yang diinginkan itu ya, jadi begini. Saya melihat pada minggu kedua ya, minggu kedua itu tidak banyak topik-topik ya yang disampaikan oleh teman-teman oleh para ibu ini ya, para peserta ini, sehingga dalam satu minggu kemarin ya mungkin diskusinya kita kurang intensif begitu ya dalam menjelaskan tentang praktek mindful parenting terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Namun demikian, barangkali untuk melakukan pembiasaan gitu ya, habituasi terhadap mindful parenting itu sebetulnya bisa dilakukan pada saat ibu-ibu ke lapangan. Jadi misalnya berkomunikasi dengan anak-anak yang dibina gitu ya. Untuk itu maka ibu-ibu pasti mengingat katakanlah dimensi 1 mindful parenting gitu, sehingga maksud saya kalau ada praktek-praktek seperti itu ya terkait dengan 5 dimensi mindful parenting di lapangan, itu juga bisa di-share gitu di dalam grup begitu ya. Nah, selama ini mungkin dua minggu ini yang saya perhatikan itu yang menjelaskan mengenai praktek mindful parenting justru dari kita gitu ya terhadap permasalahan yang ibu-ibu sampaikan kepada kita. Nah, dalam minggu ke depan ini, dalam seminggu ke depan ini barangkali begitu ya terhadap praktek 5 dimensi mindful parenting, gantian ibu-ibu yang menyampaikan. Jadi selama ini pada saat ke lapangan gitu ya, datang ke tempat yang dibina gitu ya, itu sebetulnya praktek-praktek mindful parenting apa saja yang pernah dilakukan begitu ya. Jadi seminggu ini kami justru menginginkan gitu ya untuk mengetahui sejauh mana 5 dimensi mindful parenting itu sudah diterapkan oleh para kader maupun yang dibina ini begitu ya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sehari-hari ataupun dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dengan binaannya gitu ya, dengan anak maupun dengan binaannya. Jadi seperti itu ya harapan saya di minggu depan gitu, sehingga kami tinggal menambahkan saja begitu ya dari praktek yang ibu-ibu sudah lakukan gitu ya mengenai 5 dimensi mindful parenting ini terhadap anak-anak begitu ya. Nanti kami tinggal memberikan komentar begitu ya
memperkuat apa yang sudah ibu-ibu lakukan. Jadi dengan demikian maka kita refresh kembali gitu ya 5 dimensi mindful parenting ini, bagaimana benar-benar itu menjadi praktek aksi nyata yang dilakukan ibu-ibu pada saat menghadapi anak-anak di lapangan. Jadi itu yang kami harapkan untuk 1 minggu ke depan begitu ya. Terus kemudian juga respon gitu ya. Jadi katakanlah untuk hari Sabtu dan Minggu itu kan kita memberikan MPCG ya. MPCG kartu itu sebetulnya baik sekali, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya untuk refleksi diri. Nah, kemarin kita juga sudah memberikan contoh bagaimana kartu mindful parenting itu bisa memperkuat praktek MP dari ibu-ibu sekalian. Nah, ini kalau dilakukan saya kira akan sangat baik begitu ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu cerita saja gitu, nanti kita juga akan menambahkan dan memberi komentar untuk memperkuat praktek itu dalam rangka penguatan karakter baik oleh para kader maupun yang dibina gitu ya, anak-anak yang dibina atau keluarga yang menjadi binaannya. Mungkin saya mengharapkan seperti itu ya. Jadi minggu depan itu bisa gantian dari ibu-ibu kader ya maupun ibu-ibu yang dibina, keluarga yang dibina untuk juga menyampaikan bagaimana praktek 5 dimensi mindful parenting. Dari saya itu, dari Bu Meli dan Bu Herlani, dipersilakan. Baik, Herlani mau duluan, silakan. Baik, terima kasih Bu Meli, Bu Yusri, dan ibu-ibu sekalian. Kalau saya perhatikan dari sharing-sharing yang ibu-ibu lakukan tadi, sepertinya pembiasaan sudah mulai terjadi gitu ya. Dan saya lihat itu baik sekali. Hanya ada beberapa saja dari yang didampingi yang memang dengan kondisinya masing-masing yang masih ada tantangan. Bahkan sosialisasi, kalau saya lihat dari perkembangan, dari psikologi perkembangan anak gitu ya, sosialisasi di antara anak-anak itu justru juga bisa terbangun dengan adanya game-game ini gitu ya. Nah, di mana mindful parenting-nya? Nah, saya kira disitulah nanti di minggu ini ditunggu sharing dari para ibu-ibu semuanya terkait keseharian dan 5 dimensi mindful parenting. Saya kira itu dulu. Silakan Bu Meli dilanjut. Baik, oke. Terima kasih banyak Bu Yusri, Bu Herlani, terima kasih Bu Atika dan teman-teman. Saya melihat ini sebuah proses yang sudah mulai terlihat ya. Nah, sebenarnya yang namanya mindful parenting dengan 5 dimensi itu kalau 5 dimensi mudah-mudahan, dan saya sangat berharap bahwa ini betul-betul sudah masuk DNA di para penyuluh ya. Jadi ibu-ibu kader ini tuh benar-benar udah paham gitu. Nah, ketika di lapangan misalnya tadi ini ada case yang anaknya makannya nggak banyak gitu. Misalnya makannya nggak banyak gitu ya. Nah, ini kan case yang pasti dikeluhkan oleh orang tuanya gitu. Nah, orang tuanya ketika dia mengeluh gitu. Nah, ini para penyuluh ataupun kader itu sudah
maksudnya tahu bahwa oke, ini ada masalah gitu. Masalahnya adalah orang tua mau anaknya makannya lebih banyak gitu ya daripada jajan. Nah, sekarang kan permasalahan itu kan harus kita cari solusinya nih. Nah, makanya dengan mindful parenting pertama kali kan berarti kita dengarkan kenapa sampai ini terjadi gitu ya. Gitu. Nah, jadi tinggal kita bisa tanya menurut ibu seperti apa. Jadi kita pancing ya. Menurut ibu kenapa sampai anak nggak mau makan gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi biar kita pancing, di sini kita pancing, oh ternyata iya habisnya dia maunya jajan terus gitu. Nah, kalau jajan, kalau seandainya ibu yang mengerti tentang bahwa misalnya kayak dengan jajan, terus anak itu masih kecil, kalau jajan sama dia pilih makan, pasti dia lebih senang jajan kan, pasti gitu ya. Gitu. Nah, gimana caranya kita mungkin istilahnya kita mau merebut nih gitu supaya dia jajannya yang dikurangi gitu ya, tapi makan sehatnya itu yang lebih banyak. Nah, ini tantangan gitu. Jadi bagaimana prosesnya kita ke anak-anak itu tidak langsung menghilangkan jajannya, itu nggak bisa seperti itu. Tapi proses perlahan-lahan itu membuat si anak itu bisa mengalihkan gitu misalnya. Jadi kalau dari komunikasi itu juga kamu nanti kamu boleh jajan. Jadi mungkin trik bicara ke anaknya itu, kamu boleh jajan gitu ya. Nah, ketika anak itu kalau disuruh pilih jajan sama makan, pasti kan tadi dia lebih suka sama jajan kan, gitu. Nah, kita tetap maksudnya kasih tahu kamu boleh jajan. Nah, begitu dia dengar boleh jajan, itu Bu Herden lebih mengerti tentang kayak limbik otaknya itu dia terbuka tuh, dia senang tuh gitu ya. Wah, saya boleh jajan gitu kan. Nah, karena dia senang, terus ketika ibu ngomong lagi, tapi makan dulu gitu kan ya, gitu. Nah, itu dia akan dengar gitu. Tapi kalau misalnya ibu ngomongnya kayak gini nih, kamu makan dulu, gitu kan? Makan dulu. Nah, begitu dengar makan dulu, dia lebih nggak suka makan daripada jajan. Begitu dengar makan, lindi otak langsung ciut tuh, tutup dia. Begitu dia tutup, kita mau ngomong, padahal kita mau ngomong, kamu boleh jajan sepanjang hari, misalnya kita mau ngomong jajan sepanjang hari, dia nggak bakal dengerin lagi, gitu. Nah, jadi maksudnya triknya ini loh, ya. Artinya dengan mindful parenting itu kita nggak langsung bilang, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, enggak gitu ya. Tapi kita ada prosesnya gitu. Nah, apa yang dia suka, kita jadi diskusikan sama anak gitu loh. Nah, misalnya kalau makan ini, ya gimana kita mengalihkan? Contoh ya, waktu anak saya masih kecil, anak saya itu kalau makan es krim gitu ya misalnya ya, saya perhatikan dulu gitu loh bahwa oh dia dalam keadaan sehat nih, saya tiba-tiba saya tawarin, Julian mau es krim gitu kan, ya mana sih ada anak yang nggak suka sama es krim gitu kan, tapi mama saya menawarkan saya es krim loh gitu. Nah, begitu saya tawarkan es krim, tapi ada catatan, kamu batuk enggak? Gitu saya tanyain kan. Enggak. Nah, karena kamu tidak batuk, mama beliin es krim. Itu diulang-ulang, karena kamu tidak batuk, mama beliin es krim ya, gitu. Oke. Nah, hari itu dia makan nih es krim. Kan dia udah dapat catatan bahwa mama saya bisa beliin saya es krim. Ya kan? Nah, yang kedua kali lagi es krim datang, dia minta lagi, "Mama, aku mau es krim." gitu kan. Nah, saya confirm lagi, "Kamu batuk enggak?" Batuk gitu. Nah, karena kamu batuk, mama tidak beliin kamu es krim. Karena kamu batuk loh ya, mama tidak kasih kamu es krim. Jadi dia mengerti dua kondisi kan. Kalau dia batuk, dia tidak boleh es krim. Kalau dia tidak batuk, dia boleh gitu. Berarti anak itu kan sudah menyerap ada dua kondisi nih. Yang ketiga kali es krim datang, dia tidak tanya lagi.
dia sudah screening dulu, saya batuk nggak ya gitu kan. Nah karena waktu dia screening itu dia batuk gitu ya, datang ke saya dia ngomong kayak gini, Mama, nanti kalau aku sudah nggak batuk, Mama beliin aku es krimnya 2 ya, gitu. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya anak itu sangat cerdas sekali untuk bisa kita ajak komunikasi. Ya. Nah, jadi kita bisa kasih tahu sama dia gitu ya. Kalau misalnya kalau kamu jajan tuh makanannya ini kita tidak tahu dia bikinnya pakai apa, dia pakai masaknya pakai apa gitu ya. Jadi kita boleh ajak anak itu untuk dia memilih gitu. Sedangkan kalau mama yang masak, kita pakai minyaknya jelas, ininya kita bisa kasih tahu aja, ini gulanya nggak terlalu banyak gitu. Nah mana makanan yang sehat gitu. Jadi kita bisa suruh anak itu maksudnya dia dari kecil itu kita sudah ajarkan dia untuk terlibat di dalam memutuskan sesuatu. Gitu. Jadi nggak kita yang jajan tuh nggak sehat deh pokoknya. Kita cuma tahu dengan cara gitu, tapi kan anak nggak mengerti why-nya, kenapa dia tidak boleh jajan gitu. Nah jadi itu yang perlu kita gali pakai bahasanya anak-anak. Jadi tidak pakai bahasanya kita orang dewasa. Pokoknya kata mama itu nggak bagus ya nggak bagus gitu. Nah itu yang kita mencoba ya untuk tidak seperti itu. Jadi kita perlu dengan mindful. Dengan mindful kita dengarkan, kenapa kamu lebih suka jajan gitu. Kenapa gitu? Oh iya, soalnya ininya enak sih gitu. Ini coba mama cobain gitu. Iya, enak. Karena apa? Karena ada penyedap rasa gitu misalnya gitu kan. Nah, kan jadi terjadi komunikasi nih. Penyedap rasa itu apa ya? Nah, kita cari tahu lagi gitu. Jadi anak-anak itu bisa diperkenalkan dari hal-hal yang kecil. Nah, seperti yang tadi Bu Yusri sudah sampaikan ya bahwa kami itu sangat-sangat berharap bahwa mindful parenting itu nggak bisa kami yang akan terus ada di lapangan. Kami senang sekali kalau sekarang misalnya ada 12-13 orang nih dari timnya ya Ici ini nih, kalau udah ngerti tentang mindful parenting, begitu turun di lapangan, sebenarnya kadang-kadang tidak perlu kita yang menyelesaikan masalah, tapi dengan kita mulai mendengarkan, dengan kita tidak menghakimi, otomatis ntar masalah itu bisa terselesaikan. Justru mereka yang bisa menyelesaikannya kalau kita mampu menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, harapannya kami seperti itu bahwa dengan pendampingan kami ini, kami sangat berharap bahwa nanti ibu-ibu ini di lapangan kalau udah ketemu case kayak begini, bukan bertanya sama kami bagaimana menyelesaikannya, tetapi ketika turun ke lapangan, ingat dengan 5 dimensi itu. Kalau ada case ini, ada masalah ini, oke, kata Ibu Melia sama Bu Yusri, Bu Herlani, saya dengarkan dulu gitu. Saya dengarkan dulu why-nya. Nah, habis itu oke, yang kedua saya tutup mulut saya. Nggak boleh langsung, Ibu sih kayak gini, nggak usah gitu ya. Kita dengarkan dulu. Nah, menurut Ibu, ya kita pakai kata menurut Ibu. Nah, supaya terjadi komunikasi 2 arah. Menurut Ibu, kenapa anak lebih senang jajan? Nah, kita coba diskusikan seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika kita udah mendengarkan kan berarti kita lebih adem ya, lebih adem. Jadi gak usah marah-marah. Nah, si ibunya juga bisa ditransferin yang namanya mindful parenting itu. Kalau dapatin anaknya kayak gitu, ibu gak usah teriak-teriak, ibu gak usah marah-marah gitu kan. Nah, dia dengarkan gitu. Nah, itu harapannya kami bahwa mindful parenting harus ada di garda yang di depannya ya Ici dulu gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi, ya saya yakin sekali ibu nanti turun ke lapangan itu akan lebih mudah. Jadi setiap permasalahan itu selalu ada solusinya.
kami ini membuktikannya tuh dengan caranya kami ya. Dan kenapa Sabtu Minggu ini kami berharap ibu-ibu coba, Bu Wiwin kemarin ikut enggak ya, disuruh pilih nomor aja nih, pilih nomor. Kalau enggak pernah dicoba kita enggak akan tahu. Coba Mbak Atika udah pilih nomor, rasanya enak kan ya Mbak Atika ya gitu. Jadi ada judul loh gitu, ada judul untuk kita bahas. Nah, ketika Mbak Atika bahas, kami baru bisa menilai, ya luar biasa ya. Tanpa Mbak Atika sadari, Mbak Atika telah mempraktekkan mindful parenting itu gitu ya. Nah, ini yang kita gali terus gitu loh. Nah, dengan praktek-praktek sederhana yang diceritakan kepada kami. Itu salah satunya. Makanya manfaat dari game MPCG itu sederhana, tetapi itu bisa menjadi kayak semacam apa ya, pemicu ya untuk coaching untuk keluar gitu loh. Nah ini yang kita sangat berharap bahwa teman-teman itu ikut berpartisipasi untuk itu ya. Mudah-mudahan 7 hari ke depan gitu ya bisa lebih apa ya, keluarin yang kita mau itu adalah ketika ada masalah. Sekarang kan masih bertanya nih kalau dia nggak mau makan bagaimana gitu kan, masih pakai bertanya. Nah, tapi 7 hari ke depan, saya berharap Ibu Wiwin nih misalnya ketemu, oh ini ada anak tuh kayak gini, dia main gadget terus gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi Bu Wiwin yang menyelesaikannya dengan cara mindful parenting. Oh, tadinya ibunya kayak gini. Nah, setelah saya ajak dia ngobrol, terus ternyata kayak gini, saya coba cari solusinya bersama dengan ibunya. Ternyata luar biasa loh, anaknya sekarang tadinya nggak bisa lepas dari gadget, walaupun sekarang belum full, tetapi sudah mulai gitu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang dia tidak main gadget lagi. Nah itu sih harapannya kita ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yusri. Nah kebetulan Bu Herlani ini kan di psikolog, dan Bu Herlani juga melihat bagaimana terjadi perubahan, gitu ya, terjadi perubahan walaupun nggak bisa langsung. Orang bilang kalau mau membuat karakter itu berubah itu paling sedikit 5 tahun. Pembiasaan yang terus-menerus selama 5 tahun baru bisa jadi karakter. Tapi minimum kita telah memulainya dengan sangat bagus sekali. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan yang lain, saya juga pengen banget dengar dari Mbak Atika. Apa yang Mbak Atika rasakan ketika Mbak Atika menuliskan apa yang Mbak Atika dapat dari Bu Herlani? Iya. Silakan. Oke, jadi kemarin sebenarnya pas ikut game itu juga pas dapat, aduh mikir apa ya ini gitu kan, apa ya ini. Sampai saya putar dulu tuh video YouTube-nya. Kemarin Bu Meli ngomong apa gitu kan. Ini adil bijaksana yang kayak gimana contohnya gitu kan. Terus ternyata dengan kayak kita usaha kayak gitu, oh ternyata ada kok yang setiap hari tuh yang kita jalani adil bijaksana sama diri kita sendiri, sabar sama diri kita sendiri, ngedengerin sama diri kita, ngedengerin sama diri kita sendiri gitu kan. Nah, terus pas nyari case-nya ya udah case sehari-hari aja kan yang kemarin kita jalanin Sabtu Minggu. Dan pas banget biasanya Sabtu Minggu itu emang ada kegiatan, entah itu sama keluarga, sama kakak, sama adik atau sama teman-teman biasanya kayak gitu. Jadi pas saat nulis terus pas ditulis emang rasanya ya udah tulis aja dulu yang ada di kepala, intinya tulis aja dulu yang ada di kepala. Setelah itu pas udah nulis ternyata ada loh yang dijalanin loh hari ini loh tentang adil dan bijaksana sama diri sendiri gitu. Dari situ tuh kepancing tuh, bersyukur banget ya ternyata hari ini dengan saya capek saya bisa ngerasain ini, dengan saya kayak gini saya ngerasain ini, kayak gitu sih sebenarnya pas kemarin yang saya rasain gitu. Dan harapannya sih ya diikutin sama ibu-ibu juga nih karena efeknya sebenarnya luar biasa juga nih gitu kan terutama ke diri kita sendiri gitu kan. Penerapan mindful parenting terhadap diri kita sendiri itu sebenarnya udah ada belum sih nih? Kan selama ini kita cuma dengerin doang nih. Bener nggak sih? Yang kita dengerin cuma oh iya betul. Tapi bener nggak kita implementasiin ke sehari-harian kita seperti itu. Seperti itu Bu Meli.
Ya, betul sekali. Kita itu baru, maksudnya ya, dengan adanya kelihatan game itu kelihatannya sederhana ya, tapi itu sangat sesuai dengan energinya kita. Apa yang kita pikirkan, kita dapat angka itu bukan sembarangan loh, gitu. Jadi saya tuh ya misalnya kayak saya dapat yang mitra kerja ya, dengan mitra kerja itu saya hari itu ya, saya bersyukur sekali gitu ya dengan mbak saya yang begitu terbuka gitu ya. Saya baru mikir kayak gitu. Saya dapat loh angka itu dan akhirnya saya punya kesempatan untuk saya menceritakan keluar gitu ya, menceritakan keluar. Dan itu tidak ada yang salah dengan energi itu gitu loh. Jadi apa aja coba ya, nanti bisa kayak Mbak Atika nanti cobain lagi gitu ya, cobain lagi nanti hari Sabtu ngambil lagi gitu ya. Nggak ada yang ketukar, sungguh-sungguh. Saya tuh sampai pikir-pikir ya, ini kadang-kadang saya bilang sama Bu Herla nih, kami tuh suka ketawa sendiri, kami bertiga aja suka ketawa sendiri, begitu kita lihat, iya persis gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu memancing apa yang ada di dalam itu. Nah, apalagi yang energinya yang nggak bagus ya. Besok kita lagi kesel sama suami gitu, misalnya pas dapetnya kita mesti welas asih sama suami gitu. Yang tadinya mau ngamuk gitu misalnya. Langsung kita bisa reduce. Tapi kita udah keluarin. Akhirnya apa? Nah, inilah yang akan menjadi bibit ya untuk kesehatan kita yang nggak bagus itu gitu. Jadi betapa luar biasanya kami betul-betul ngerasain betul manfaat dari mindful parenting ini gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Atika. Yuk silakan lanjut lagi. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Herlani, Bu Meli dan Bu Yusri nih atas harapan-harapannya ke depan. Mungkin untuk seminggu ke depan biar kita saling interaktif juga, kita agendain aja kali ya Bu ya. Mungkin di hari besok kita agendain dimensi pertama, yaitu mendengarkan. Nah, mungkin dari setiap ibu nanti Bu Iyah, Bu Sri, Bu Mama, Ibu Esa, Bu Dwi gitu setiap hari sampai malam kita tungguin hari apa nih, hal apa nih yang dijalani satu hari ini yang kita belajar dengan mendengarkan, entah itu mendengarkan anak, entah itu mendengarkan orang tua di rumah, entah itu mendengarkan adik kita, kakak kita, apa yang kita pelajari kita dapat dari itu gitu. Jadi besok kita mulai untuk berbagi cerita gitu. Dan benar sih Bu, dari cerita itu kadang kita belajar ya Bu gitu kan. Walaupun kadang banyak banget aktivitas kita nggak luput. Bu Meli juga pasti sibuk, Bu Herlani juga sibuk, Bu Yusri juga sibuk. Tapi dengan kita meluangkan menulis dan kita membaca, itu efeknya luar biasa banget Bu. Entah kita sebelum tidur nih ada waktu kosong gitu kan, pengen nulis nih gitu kan sebelum, oh iya hari ini apa ya, dimensi mindful apa ya yang kita dengar, dengan mendengarkan apa ya, kita bagi nih. Setelah itu kita baca juga nih yang lain kan, cerita kita orang itu dapat banget pelajarannya untuk diri kita masing-masing. Nah makanya itu mungkin kita agendain aja untuk seminggu ke depan kepada ibu-ibu ini, ibu kader dan ibu dan bunda-bunda sekalian untuk men-sharing ya Bu ya, entah itu cuma satu paragraf aja, kita tulis aja satu paragraf aja. Betul. Kayak biar jadi kita saling berbagi juga gitu, entah itu kepada diri kita sendiri atau ke orang lain yang kita bisa bagiin gitu ya Bu ya. Mungkin jadi untuk hari besok kita mulai dengan dimensi mendengarkan, hari Rabu itu dimensi tidak menghakimi, hari Kamis itu sabar, hari Jumat itu adil dan bijaksana, hari Sabtu welas asih, dan hari Minggunya kita main itu ya Bu, game ya Bu ya. Game. Untuk itu ya. Tanpa kita sadari Bu, ini kan minggu terakhir nih. Kita juga bakal terakhir ketemu sama Bu Meli, Bu Herlani, Bu Yusri nih. Makanya kita pengen banget nih bunda-bunda sekalian nih memanfaatkan nih terakhir seminggu terakhir ini kita manfaatin untuk kita berbagi sih, lebih tepatnya berbagi, belajar bersama dari Bu Meli juga, dari bunda-bunda sekalian gitu kan. Karena belum tentu nih Bu, nanti ke depannya kita bakal ketemu dalam kegiatan yang sama, dalam event yang sama, atau momen yang bakal mempertemukan kita bareng-bareng lagi nih Bu. Maka dari itu harapannya adalah di seminggu ini nih Bu, kita malah tambah semakin connecting, ibaratnya tambah saudara, tambah temen. Mungkin jadinya nanti Ibu Wiwin bisa temenan sama Ibu Farel bisa teman sama Bu Esa, nanti kita di grup gitu. Sangat feel free untuk menceritakan masalah-masalah anak di rumah atau diri kita yang kita kadang
nggak tahu jawabannya, atau mungkin dapat sharing, dapat jawaban dari yang lain setelah menerapkan si mindful parenting ini, seperti itu. Gitu ya Bu, setuju ya Bu ya, Bu Herlani, Bu Yusri, Bu Meli ya, gitu. Dan betul. Dan yang sangat senangnya Bu Herlani dan Bu Yusri ini tuh sangat memberikan feedback kok dari apa yang kita tulis gitu, sesederhana apapun yang tadinya saya pun takut bener nggak ya apa yang saya tulis ini gitu, tapi dari feedback Bu Herlani, Bu Meli, Bu Yusri gitu kan, dapat energi tuh, dapat nyampe ke kita Bu, kalau yang kita jalanin bener kok, ternyata ada kok nih dimensi mindful yang kita udah jalanin, dan itu bener, nggak ada yang salah ya Bu, nggak ada yang salah gitu. Apa yang kita tulis tuh nggak ada yang salah selagi kita coba gitu, selagi kita coba. Betul. Oke. Mungkin kita sudahi saja sesi kita kali ini. Senang banget nih di sesi minggu terakhir ini nih udah dapat perkembangan yang sangat signifikan sebenarnya ya Bu, udah mulai berubah, udah mulai pola makan juga pada berubah. Sekarang lebih ke kitanya ya Bu ya, gimana cara kita untuk berbagi nih gitu, berbagi ke sesama, nggak cuma ke anak kita aja gitu ya Bu. Oke, sebelumnya kita foto-foto dulu kali ya Bu untuk dokumentasi kita nih. Minggu besok belum tentu nih kita bisa diskusi lagi nih, diskusi online lagi. Terima kasih. Ya, oke. Yuk kita foto dulu ya Bu ya. Bu Sri bisa nyalain ini, Bu Mamai, Bu Dia. Oke. Ya, kita foto dulu ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Nah, saya copy dulu. Mbak Atika belum berkeluarga ya? Belum, Bu. Belum. Berarti masih udah muda, calon masih ibu muda. yang bagus ya. Amin. Lihat mamanya Farel seneng banget. Hai Farel. Farel udah pinter ya. Iya Farel. Jadi sebenarnya ngelihat bunda-bunda di sini jadi pacuan nih buat saya gini kan. Jadi kayak semangat banget nih, bisa kok jadi kayak Bunda Farel yang sabar sama Farel. Bisa kok jadi iya nih yang sama sepupu keponakan ya Bu ya, yang sabar, sayang gitu. Jadi tambah semangat Bu belajar Soliha banget luar dari biasa. Kalian. Oke, kita foto sekali lagi ya Bu ya. Juga. 1, 2, 3. Mau pakai gaya mindful parenting nggak? Ayo, boleh pilih. Boleh yuk biar sambil Gaya ingat. apa nih? Ayo, yang mana nih? Pegang telinga. Boleh apa? Boleh Bu Mama Farel, Bu Farel. Yang mana aja, masing-masing terserah yang mana aja. Boleh. Yang mana aja? Yang mana aja boleh, yang paling diingat. Ayo coba yang paling Ibu Lina gelap sekali. Iya tuh hebat tuh mamanya Farel sama Farel kompak tuh. Keren. Tuh lihat senyum mamanya Farel, dia keren ya Bu Santi ya. Keren. Oke, sekali lagi kita ganti ya Bu, kita ganti ya. Ayo. Ganti gaya. Ya, yuk. Ya, ini boleh. 1, 2, 3. Ya, kalau orang tuanya senang, anaknya pasti senang. Lihat tuh, saya lihat Bu Santi ini ya, saya perhatikan Bu Santi ya, dari awal sampai sekarang berbeda loh wajahnya. Wajahnya coba ya, lihat yang foto-foto itu, jadi dikumpulin ya foto yang kemarin ya, sama yang sekarang itu coba lihat ya. Berbeda. Benar nggak Bu Santi? Bu Santi jadi nggak marah-marah lagi kali ya. Oke, ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir pada sesi konsultasi online sesi kedua ini. Sebelumnya saya mengucapkan juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kurang-kurangnya. Kita masih ini ya Bu, kita masih berjuang untuk 1 minggu ke depan ya Bu. Jangan putus semangat. Ayo
kita kumpulkan tenaga kita agar untuk mencapai 21 hari ke depan di hari Minggu ya Bu ya. Nanti kita bareng-bareng rayain untuk tempel stiker rewardnya bareng-bareng ya Bu di grup ya. Oke. Sampai jumpa di hari Minggu. Selamat malam. Makasih Bu Esa, Bu Mamai, Bu Dia, Bu Tri, senang sekali. Maju terus ya, Bu Lina, Bu Iya. Mama Farel yang bahagia banget tuh. Selamat malam semuanya. Makasih Bu Yusri, Bu Herlani. Makasih Mbak Tika. Iya, sama-sama Bu. Sampai ketemu ya, Bu Win. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam.